Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada mata pelajaran kalkulus diferensial atau kalkulus 1, yaitu temanya adalah harga mutlak, persamaan lingkaran dan garis lurus. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yang akan saya coba bahas adalah tentang nilai mutlak atau harga mutlak ya. Kita awali dari definisi harga mutlak. Harga mutlak dengan tanda seperti ini ya, sama dengan harga mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 0. Dan harga mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0 atau negatif ya. Saya sebagai contoh, misalnya harga mutlak 6, nah kita lihat, anggaplah X itu sebagai 6, karena 6 ini adalah positif, maka harga mutlak 6 sama dengan 6 ya, karena 6 positif. Kemudian harga mutlak 10 misalkan ya, nah ini sama dengan 10. Misalkan harga mutlak min 6, nah karena min 6 ini adalah negatif, maka harga mutlaknya adalah min dari min 6. Nah ingat, negatif. Kalau harga mutlak X-nya adalah negatif X, kalau harga mutlak X itu kurang dari 0 atau negatif, maka harga mutlaknya min dari X ya. Harga mutlak min 10 misalkan. Nah, karena min 10 itu negatif, berarti min dari harga mutlak dari X-nya min 10 ya. Nah, seperti itu, jadi 6, ini pun 10. Jadi pada dasarnya untuk harga mutlak akan selalu bernilai positif seperti itu ya. Baik, saya ilustrasikan nilai mutlak ini ya, nilai mutlak sebagai jarak tak berarah. Oke, jarak tak berarah. Saya misalkan harga mutlak 4. Nah, ini sebetulnya harga mutlak 4 itu kita bisa tulis sebagai harga mutlak 4 dikurang 0. Itu jarak tak berarah dari 0 sampai 4 ya. Nah, harga mutlak 4 seperti itu ya. Kemudian misalkan lagi harga mutlak min 4 misalnya, ini juga sama, min 4 kurang 0, jadi jarak tak berarah dari 0 sampai min 4. Nah seperti itu ya. Jadi ini jaraknya 4 ya, dari 0 ke min 4 itu jaraknya 4. Nah, dari 0 ke 4 juga jaraknya 4 begitu kan. Jadi selalu positif jarak ya, tidak mengenal negatif jarak itu. Kemudian saya contohkan lagi, kalau 3 misalnya, 3 harga mutlak 3 dikurangi min 2 misalnya ya. Nah ini juga sama. Nah, kita lihat jarak harga mutlak 3 kalau dihitung ya, harga mutlak 3 dikurangi min 2 sama dengan harga mutlak 3 tambah 2 ya, jadi 5. Jadi harga mutlak 5 sama dengan 5 seperti itu. Nah ini juga sama, misalkan nolnya di sini, berarti 1 2 3 ya ke min 2, 1 2 min 2, berarti sama dengan jarak dari min 2 ke 3, yaitu 5. Seperti itu ya. Misalkan lagi bisa juga seperti ini, min 2 kurang 3. Nah ini juga sama ya. Jadi harga mutlak min 5 ya sama dengan 5. Nah ini juga sama ya. Kalau misalkan ini 0, dari min 2 1 min 2 ke 3, 1 2 3. Nah
jaraknya adalah 5, seperti itu ya. Jadi kalau saya tulis harga mutlak dari X ke A, katakanlah demikian, itu akan sama dengan harga mutlak A kurang X, sama seperti ini. Kalau saya anggap ini 3 sebagai X, min 2 sebagai A, berarti X kurang A sama dengan A kurang X. Nah gitu ya. Kalau saya gambarkan X misalnya, X ini A. Nah harga mutlaknya ini, nah itu harga mutlak X kurang A sama dengan A kurang X. Oke, saya kira begitu ya. Nilai mutlak itu kita bisa katakan sebagai jarak tak berarah. Dalam nilai mutlak ada sifat-sifat ya. Yang pertama, harga mutlak A kali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B ya. Nah silahkan nanti dicari atau diberikan contohnya. Juga harga mutlak A dibagi B sama dengan harga mutlak A dibagi harga mutlak B. Oke, selanjutnya ada yang seperti ini, harga mutlak A tambah B kurang dari sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B ya. Aturan ketaksamaan nih segitiga ya. 4, A kurang B, harga mutlak A kurang B lebih dari atau sama dengan harga mutlak A dikurang harga mutlak B. Oke, untuk beberapa pembuktian dari sifat-sifat ini sudah saya siapkan di video sebelumnya ya. Silahkan nanti dicari saja di channel saya untuk pembuktian-pembuktian seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya ketaksamaan, atau saya hapus aja dulu ya supaya ini. Ketaksamaan nilai mutlak. Oke, ketaksamaan nilai mutlak ini yang pertama, bahwa harga mutlak X yang kurang dari A mengakibatkan X akan lebih dari min A dan kurang dari A. Nah ini akibat dari tadi ya, nilai tak berarah tadi gitu kan. Kalau saya contohkan ya, misalkan harga mutlak X kurang dari 3 misalnya. Nah maka himpunan penyelesaian bagi X itu dia berada di min 3, lebih dari min 3, tapi dia kurang dari 3. Oke, saya ilustrasikan misalnya kalau ini 0 ya, ini min 3, ini 3. Jadi X itu ada di daerah ini ya. Nah boleh misalkan ini 0 ya, boleh kita coba misalkan ini 1. Harga mutlak 1 kan kurang dari 3, benar kan? Misalkan min 1, harga mutlak min 1 kurang dari 3 juga benar ya, tetapi 3 tidak termasuk karena dia kurang dari. Oke, kita coba misalnya di sini min 4, pasti dia salah ya. Harga mutlak min 4 kurang dari 3 ya, salah ya, tidak kurang harusnya. Karena harga mutlak min 4 itu 4 ya, jadi 4 tidak mungkin kurang dari 3. Nah seperti itu ya. Jadi ingat, harga mutlak X jika dia kurang dari A, jika dan hanya jika himpunan penyelesaiannya X lebih dari min A, X kurang dari A. Yang kedua, harga mutlak X itu jika lebih dari A, maka X kurang dari min A, X lebih dari A. Nah ini kebalikannya ya, kebalikannya seperti itu. Contoh ya. Contohnya jika harga mutlak X lebih dari 3, maka himpunan penyelesaiannya X kurang dari min A lebih dari A, atau min A lebih dari X, X lebih dari A. Ini kalau saya bagi 2 berarti X kurang dari min A ya, dan X lebih dari A. Atau kalau saya tuliskan di sini berarti X
X kurang dari min 3 dan X lebih dari 3. Kalau dibuatkan berarti X kurang dari, misalkan ya ini 3, ini min 3, ini 3. Jadi ini daerah penyelesaian bagi X untuk harga mutlak X lebih dari 3, atau X demikian hingga X kurang dari min 3 dan X lebih dari 3, seperti itu. Oke, saya kira dua ini ya perlu diingatkan karena ini sering sekali muncul ya, sering sekali muncul. Oke, selanjutnya beberapa contoh. Beberapa contoh soalnya sini aja ya. Selesaikan ketaksamaan dari harga mutlak E kurang 4 kurang dari 1,5. Oke, penyelesaiannya harga mutlak X kurang 4 kurang dari 1,5 itu seperti yang tadi ya, harga mutlak X kurang dari A ya, berarti haruslah X itu lebih dari min A dan kurang dari A ya. Ini pun sama, berarti harga mutlak penyelesaiannya ya, penyelesaian bahwa harga mutlak X kurang 4 pasti lebih dari min 1,5 kurang dari 1,5. Nah ini kita terbawa lagi harga mutlaknya. Nah ini maksudnya. Oke, jadi X kurang 4 itu lebih dari min 1,5 kurang dari 1,5 ya, berarti kita tinggal mencari X ya, berarti min 1,5 tambah 4 berarti ini kurang 1,5 ditambah 4, atau X lebih dari min plus ya 2,5 ini kurang dari 5,5. Nah berarti ini penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X lebih dari 2,5, X kurang dari 1,5, X elemen real ya, karena kita batasannya adalah bilangan real. Oke, misalkan ada lagi beberapa soal, misalnya nomor 2, 3X kurang 5, harga mutlak 3X kurang 5 lebih dari sama dengan 1. Oke, nah ini berarti kan untuk sifat untuk yang kedua ya, harga mutlak X lebih dari A. Nah, itu. Oke. Maka penyelesaiannya, nah ini berlaku juga ya untuk lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu bisa ya. Di mana ya, di sini aja supaya lebih ini ya. Maka H3X kurang 5 itu haruslah lebih dari sama dengan 1 ya, kurang dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1 ya. Jadi lebih dari kurang dari sama dengan min 1, lebih dari sama dengan 1. Oke, sekarang kita cari untuk 3X nya, berarti ini min 1 tambah 5, ini 1 tambah 5 ya. Kita selesaikan dulu, berarti ini kita dapat 4, ini 6 ya. Oke, kemudian ya kali inverse 3, 1/3 ya, berarti X 4/3, 6/3, atau X 4/3, 2 ya. Nah jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X ini X elemen real. Atau yang ini juga ya bisa dibuat yang ini ya, misalkan dengan menggunakan ini
Jadi kalau ini 0 ya, misalkan 2,5 dan ini 5,5 gitu ya. Oke, kalau yang ini 4/3. Nah, karena apa namanya lebih dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan ya, kita misalkan saja seperti itu ya. Ini daerah penyelesaiannya. Atau boleh juga dengan menggunakan ini ya, dari berarti ini daerah ini adalah dari min tak hingga sampai 4/3 ya, gabung 2, tak hingga, seperti itu boleh. Jadi boleh ini, boleh ini, boleh ini ya, silakan saja. Oke, saya berikan beberapa soal, silahkan. Di sini ada, saya tulis saja dulu ya. Harga mutlak dari X/3 kurang 2 kurang dari sama dengan 6. Lalu harga mutlak X/2 tambah 7 lebih dari sama dengan 2. Terus harga mutlak dari 2X kurang 5 kurang dari X ditambah 4. Nah ini silahkan dicoba ya, untuk dijawab. Kemudian ada bentuk kuadrat ya. Ada bentuk kuadrat di mana akar X kuadrat itu kan sama dengan harga mutlak X. Ya, kemudian X kuadrat itu sama dengan harga mutlak X dikuadratkan. Nah, ini kita ambil ya dari sifat perkalian ya. Kemudian ada juga pada bilangan yang tak negatif. Pada bilangan tak negatif, jika X kurang dari Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat ya. Nah, sehingga harga mutlaknya, kalau kita berikan harga mutlak ya, harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y, ini juga sama mengakibatkan X kuadrat kurang dari Y kuadrat ya. Oke, nah, contoh ya. Contohnya misalkan yang ini selesaikan harga mutlak X tambah 1 kurang harga mutlak X kurang 2. Nah seperti ini. Nah kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan ini ya, harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y. Maka jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat, jadi kita bisa buat dia sebagai X ditambah 1 kuadrat ya, X kurang 2 kuadrat, seperti itu. Nah kita dapatkan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kurang dari X kuadrat kurang dari 2X tambah 4. X ini 2X 4X ya, 4X. Lalu ya kita selesaikan saja. X kuadrat kurang X kuadrat tambah 2X tambah 4X ya, kurang dari 4 kurang 1 ya. Nah habis ini kita dapat 6X ya, 6X kurang dari 3, maka X kurang dari 3/6, maka X kurang dari setengah ya. Jadi nah, penyelesaiannya di situ ya. Selanjutnya oh ini nah ini persis nih yang ini ya, persis berarti untuk ini.
Baik, itulah harga mutlak ya. Kita lanjut dengan sistem koordinat siku 4 ya, atau biasa dikatakan Cartesius. Nah, inilah kira-kira ya, atau sumbu salib ya, yang berpotongan di titik pusat O. Sistem koordinat Cartesius ini ya, sesuai dengan namanya, penemunya ya René Descartes ya, René Descartes, sehingga ya diambil dari situ Cartes kayak Cartesian, dan Pierre de Fermat ya, Fermat. Kalau kalian penasaran dengan kedua orang ini, silahkan searching di Google ya, siapa dia begitu. Oke, jadi dua orang ini sangat berjasa dalam penemuan diagram Cartesius, di mana kita bisa menggambar grafik, bisa melukis gambar dari fungsi itu dengan menggunakan diagram Cartesius. Oke. Pada diagram Cartesius kita mengenal adanya sumbu X ya, sumbu yang mendatar. Ini adalah sumbu X. Dimana sumbu X ini dibagi dua ya, ini ada X yang positif, ini ada yang X yang negatif gitu kan. Atau X yang lebih dari 0, X-nya kurang dari 0. Kemudian berpotongan di titik O, ini namanya titik pusat. Apalagi ya, ada sumbu Y ya, ini sumbu Y, ini ada Y positif, ada Y negatif ya, seperti itu. Sehingga dengan adanya sumbu X dan sumbu Y ini, maka diagram Cartesius itu dibagi menjadi empat bagian ya, 4 daerah ya, 4 daerah atau kuadran. Oke, ini kuadran 1. Kalau kita lihat di sini KW atau ya, atau KW disingkat ya. Kuadran 1 itu didefinisikan di mana X-nya positif dan Y-nya juga positif. Itu adalah daerah dari kuadran 1. X positif, Y positif itu ada di sini. Berarti ini KW1 ya. Daerah ini adalah KW1. Kemudian untuk KW2 itu adalah X-nya negatif dan Y-nya positif. Berarti ada X negatif, Y positif, berarti ada di daerah sini. Kemudian KW3 itu X-nya negatif dan Y-nya pun negatif, itu ada di daerah ini ya. Ini adalah daerah KW3. Dan terakhir KW4 itu X-nya positif dan Y-nya negatif, itu ada di daerah ini, KW4. Nah, ingat, jangan lupa lagi ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, fungsi dari diagram Cartesius itu adalah untuk menyimpan koordinat ya, menyimpan titik koordinat. Menyimpan titik koordinat ya. Misalkan ya, saya tulis di sini, kalau ini kan 0 1, ini enggak saya tulis ya skalanya 1 2 3 misalnya 3 1 2 3 4 ya. Berarti posisi titik yang saya akan buat adalah 3,4 di daerah ini ya, 3,4. Misalkan titiknya titik A. Jadi saya bisa membuat sebuah titik yang namanya koordinat ya, koordinat A di 3,4. Arah X 3,
arah X 3 langkah, 1, 2, 3 langkah, 3 skala ya. Arah Y 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Maka posisi titiknya ada di sebelah situ. Koordinat. Jadi kalau saya buat P koordinat itu X, Y seperti itu. Nah ini namanya koordinat. Koordinat itu ya kalau pada dimensi 2 diagram kartesius segi 4 ini ada 2 ya. Ini namanya absisnya. Dan ini adanya ordinat ya. Nah, jadi 3 ini absis, 4 ini ordinat. Posisi titik A ini berada di kuadran 1. Misalkan lagi saya buat ya, tuh 2, 3, min 3, tuh 2, nah misalnya di sini. Jadi titik B ini ada di min 3,2 ya. Titik B berada di kuadran 2 dengan koordinat min 3,2. Absisnya min 3, ordinatnya 2 ya. Kemudian saya buat lagi misalkan di kuadran 3-nya ya. 4, 5, min 5, 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, jadi min 5,4 di sini ya. C. Min 5, min 4. Nah, titik C koordinatnya min 5, min 4 berada pada kuadran 3. Absisnya min 5 dan ordinatnya min 4. Ini pun sama, misalkan 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 misalnya koma 2, 3 sini. Ini D 7, min 3, sorry ini min. Nah titik D berada pada kuadran 4 dengan koordinat 7, min 3 atau dengan absisnya 7 dan ordinatnya min 3. Nah, secara umum sistem koordinasi keempat ini terbagi menjadi 4 daerah atau 4 kuadran. Nah, dimensi 2 ya. Kalau dimensi 3 ya beda lagi ya, kuadrannya lebih banyak lagi ya begitu dimensi 3 itu. Oke, saya kira bisa ya, semuanya bisa membuat titik sembarang ya di dalam koordinasi keempat. Jangan lupa lagi ya, jangan silahkan nanti dicoba kamu membuat titik di mana saja dan tentukan sendiri termasuk ke dalam kuadran apa. Oke. Baik, selanjutnya mengenai jarak 2 titik ya. Tadi kita sudah membahas mengenai diagram kartesius. Sekarang kita misalkan ada titik A ya dengan koordinatnya x1, y1, kemudian titik B koordinatnya adalah x2, y2. Kalau kita gambarkan ya sebelah kanan misalnya ini adalah titik A-nya x1, y1, kemudian ini adalah B-nya x2, y2 ya. Tujuan utama kita ingin mencari berapa jarak antara AB ya. Kalau kita lihat koordinat absis dan ordinat masing-masing. Untuk A ya ini kan bisa ditarik seperti ini adalah x1 dan ini adalah y1, kemudian ini adalah x2, ini adalah y2. Nah di sini akan ada pertemuan, katakanlah R, di mana R ini berkoordinat sebagai x2, y1 ya. Nah kita mengetahui bahwa jarak antara RB atau BR itu kan harga mutlak dari Y1 kurang Y2 atau Y2 kurang Y1 ya. Y2 kurang Y1. Nah ini. Atau Y1 kurang Y2 boleh. Harga mutlak kan. Nah ini juga sama, ini harga mutlak dari X2 kurang X1. Oke. Karena ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka ya berarti
teorema Pitagoras ya. Menurut teorema Pitagoras ya, jarak AB atau ditulis DAB ya, jarak AB atau DAB sama dengan ya, akar dari apa ya, ini kan akar dari jadi apa namanya ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya kan, berarti sama dengan X2 kurang X1 dikuadratkan sisi yang pertama, kemudian yang kedua ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, inilah rumus jarak dua titik AB ya. Rumus jarak dua titik AB ini. Begitupun sama ya, karena jarak itu bersifat komutatif juga ya. Jadi bisa dBA begitu, sama dengan sama X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ingat berlaku seperti itu ya untuk jarak. Nah, diilustrasikannya misalnya jarak Sumedang Bandung 50 km ya, jarak Bandung Sumedang ya 50 km gitu kan. Tidak merubah menjadi negatif karena jarak tidak mengenal negatif gitu. Saya contohkan ya. Tentukan jarak antara titik P misalkan ya, ini bebas aja lah, min 4,4 dan titik Q 1,2. Oke, jadi kita bisa memisalkan bahwa P ini adalah X1, Y1 dan Q ini X2, Y2. Jadi ikuti saja rumus ini, bahwa jarak dari PQ itu sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 ya, kita cari saja ini X2 nya kan 1 dikurangi X2 kurang X1 berarti min 4 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1, Y1 nya 4 kuadratkan sama dengan, nah berarti kita dapat 5 kuadratkan ditambah min 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan akar dari 25 ditambah 16 sama dengan akar dari 61. Nah, jadi jarak antara PQ ini adalah 61. Oke, selanjutnya ya coba nanti dicari ya. Saya buat soalnya, saya hapus dulu ya. Misalkan 1, 2, 3, 4. Oke, min 4 1, 2, 3, 4, 5. Sini saja. A min 4,5. Kemudian ke sini aja. Nah, ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Sorry, min 5. B 5, min 5. Oke. Silahkan cari berapa jarak AB. DAB berapa? Oke, kemudian saya gambarkan lagi di sini ya dengan titik-titik sembarang. Nanti kalian cari jaraknya. Dilihat dari gambar ini ya. C D. Oke. Ups. Oke, CD.
koordinatnya berapa, lalu jarak CD-nya berapa. Saya tulis di sini ya. 1 jarak AB berapa? 2 jarak CD berapa? 3 sembarang saja. F. Oke, jarak EF nih kita berapa ya? Jarak EF. Oke. Mudah-mudahan terlihat ya, EF. Satu lagi. G ke sini aja nih. H. Oke, GH. Jarak GH. Ya. Silahkan. Ini CD, maaf kalau kurang lurus. EF GH. Oke, silahkan cari jarak-jaraknya. Selanjutnya, oke, untuk jarak 2 titik sudah ya. Nah, ingat rumusnya. Sekarang persamaan lingkaran. Oke. Di sini saya ilustrasikan ada gambar 2 buah lingkaran. Saya jelaskan satu persatu dulu ya. Untuk lingkaran, katakanlah lingkaran yang pertama. Misalkan ini lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua lah, begitu ya. Coba lihat lingkaran yang pertama ya. Misalkan untuk lingkaran yang pertama pusatnya ada di O ya, 0,0. Misalnya ini pusatnya di sumbu perpotongan sumbu XY O 0,0. Kemudian jari-jarinya R ya. Nah, ini jari-jarinya. Ingat lingkaran. Jadi kalau dinyatakan bahwa lingkaran ini adalah lingkaran dengan pusat 0,0 atau O dan jari-jari R ya. Oke, sekarang misalkan ada sebuah titik ya, sebuah titik yang melalui jari-jari itu. Misalkan di sini katakanlah ada P, di mana koordinat P-nya itu adalah X, Y. Oke, X, Y. Maka kalau kita cari jarak ya P ya X, Y, maka jarak O ke P ya, dari titik pusat ini ke P ini adalah jari-jari itu kan. Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan aturan jarak 2 titik ya, DOP itu atau R ya, jari-jari itu sama dengan akar dari X2 kurang X1 tadi kan. X kurang 0 berarti X kurang 0 dan Y kurang 0 tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Sehingga kita dapatkan rumus jari-jari ya, rumus jari-jari untuk lingkaran pusat 0,0 atau pusat di O ya 0,0. Maka kita dapatkan jari-jari seperti, atau bisa juga dirubah jika dikuadratkan keduanya, maka R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, sama saja ya. Ini dan ini sama saja. Oke, sekarang kalau kita pandang lingkaran yang kedua ya, di mana ya? Di sini sajalah. Lihat lingkaran yang kedua. Oke. Nah, kita melihat di sini lingkaran ini adalah
pusatnya di apa ya namanya, di ini R P Q R lah. Ini R ini pusat lingkaran yang berada di luar 0,0. Ya, katakanlah ini pusatnya di A, B. Jadi R-nya itu A, B. Jadi pusatnya bukan di 0,0 tapi di luar lingkarannya. Di A, B. Kemudian diberikan titik sembarang, ya katakanlah ini X, Y ya. Ini PRO Q ya, enggak apa lah. Ini Q X, Y. Jadi lingkaran dengan pusat di R atau A, B di luar lingkaran dan jari-jari R. Oke, nah, kita bisa cari untuk jarak antara RQ-nya, ya, jarak RQ atau bisa ditulis sebagai DRQ ya, D dari RQ ya, jarak ini adalah jari-jari. Nah, sama saja seperti kita tadi gunakan rumus jarak 2 titik ya, dimana RQ berarti X2 kurang X1 berarti X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat ya. Sehingga kita dapat rumus untuk lingkaran ini yang kedua ini, R sama dengan akar dari X kurang A dikuadratkan tambah Y kurang B dikuadratkan, atau R kuadrat sama dengan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Oke, sekarang sudah kita dapat dua rumus lingkaran. Lingkaran yang pertama pusatnya di O di 0,0, dan lingkaran yang kedua pusatnya di luar 0,0, di mana saja lah, yang penting di luar dari pusat Cartesius ini. Oke, sekarang sedikit kita kembangkan ya untuk lingkaran ini. Terus saya tulis lagi di sini lingkaran dengan pusat R, A, B, jari-jari R, di mana R-nya sama dengan akar dari X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Sekarang kita kembangkan ya untuk membuat rumus-rumus yang lain dari lingkaran ini. Oke, kita bisa menulis seperti ini: X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Kita bisa menguraikannya. Untuk X kurang A kuadrat kita dapat X kuadrat tambah kurang ya, kurang 2XA. Saya kira Anda silahkan memahami ya untuk yang ini, ditambah A kuadrat, lalu untuk Y kurang B nya Y kuadrat dikurang 2YB ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, selanjutnya kita kumpulkan untuk X kuadrat dan Y kuadrat, X kuadrat Y kuadrat, kemudian kurang 2XA atau 2AX boleh, dikurangi 2YB ditambah A kuadrat lalu ditambah B kuadrat, lalu kita kumpulkan dikurang R kuadrat sama dengan 0, karena ini bilangan real ya. Oke, kita misalkan ya, A besar itu adalah min 2A ya. Oke, ini kan min 2XA, jadi min 2A nya, kemudian B nya min 2B, dan kemudian C besarnya A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat ini C. Sehingga
kita bisa sederhanakan menjadi x kuadrat tambah y kuadrat lalu ditambah, nah, karena min 2a nya itu adalah a besar, berarti min 2xa itu sama dengan ax ya, itu ya. Kemudian ditambah by ya, ditambah ini adalah c sama dengan 0. Nah, ini dikatakan rumus persamaan atau bentuk umum persamaan lingkaran dengan pusat A, B ya, dan jari-jari R tadi. Oke. Dari sini kita bisa kembangkan lagi. Dari sini bisa kembangkan lagi. Jika kita bentuk ya, itu gimana ya di sini? Kita misalkan A-nya sama dengan min 2A besar ini sama dengan min 2A ya. A besar ini min 2A. Berarti kita dapatkan A-nya adalah min setengah A besar ya. Kemudian B-nya kita dapatkan sama dengan min setengah B besar ini. Dan jari-jarinya ya, jari-jarinya kita bisa dapatkan dari sini. Nah, R kuadrat, berarti R kuadrat sama dengan saya tulis dulu seperti ini atau panjang ya. Oke, di sebelah sini saja. Berarti karena C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat, maka kita dapatkan R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Oke. Berarti R kuadrat ya, karena A nya ini kita bisa tulis sebagai A, jadi min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat tambah C ya. Oke, kalau kita kuadratkan berarti R kuadrat sama dengan setengah seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah kurang ya, bukan ditambah, kurangi C. Oke, maka R sama dengan akar dari seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat kurangi C. Nah, sehingga kita dapatkan rumus dari jari-jari ya. Kemudian mencari titik pusat. Dan ini adalah jari-jari. Nah, kita dapat rumus baru apabila persamaan lingkaran itu dalam bentuk umum seperti ini, maka kita bisa mendapatkan pusat dan jari-jarinya dengan rumus ini. Jadi kalau ingin mencari pusat, gunakan rumus ini. A sama dengan min setengah A, B sama dengan min setengah B ya, pusatnya ini kan pusatnya R sama dengan R itu A, B kan pusatnya, dan jari-jarinya akar seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat dikurangi C. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya untuk mencari cara yang lain ya, dengan melengkapkan kuadrat.
Kita ambil contoh yang tadi saja, bahwa persamaan lingkarannya tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan lingkarannya seperti ini. Oke, kita lengkapkan kuadrat sempurna. Kita pisahkan dulu, x kuadrat tambah ax tambah y kuadrat tambah by tambah c sama dengan 0. Kita lengkapkan kuadrat ini, x kuadrat tambah ax tambah kotak aja ya, tambah y kuadrat tambah by tambah kotak lagi tambah c, atau c nya kita ke kanankan saja, sama dengan min c tambah, karena ini kotaknya tambah 2 ya, kita tambah 2 kotak seperti itu. Nah, kotaknya ini x kuadrat tambah ax, karena kita ingin lengkapkan kuadrat ini berarti kita ngambil setengahnya dari koefisien x ya, setengahnya dari koefisien x itu a, lalu kita kuadratkan. Nah, ditambah y kuadrat tambah by tambah setengahnya dari koefisien y yaitu b, lalu dikuadratkan. Nah, kalau ini kotaknya tambah itu berarti ini pun ditambah setengah a dikuadratkan setengah b dikuadratkan. Oke, sekarang sudah kuadrat sempurna ya. Jadi kalau kuadrat sempurna berarti tinggal x dan setengah a ya. Jadi ini kalau di ini lihat saja, x tambah setengah a kuadrat sempurna. Ini kalau diurai jadi kesini lagi. Tambah ini juga sama, y setengah b, berarti y tambah setengah b dikuadratkan. Kuadrat sempurna dua-duanya. Kurangi min c tambah seperempat a kuadrat tambah seperempat b kuadrat. Oke. Nah, sehingga kita lihat dari yang tadi sudah dihapus ya, karena setengah a ya, setengah a itu sama dengan min a ya, yang tadi karena a nya a nya sama dengan min 2, a besar sama dengan min 2a ya, kita dapatkan setengah b juga sama dengan min b. Kemudian seperempat a kuadrat tambah seperempat b kuadrat ini, lalu dikurangi c, ini dibalik saja di situ ya, maka kita bisa membuat merubah bentuk ini menjadi x dikurang a kuadrat tambah y kurang b dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Jadi pusatnya di a, b dan jari-jarinya di r, seperti itu ya. Jadi sama saja dengan yang tadi begitu ya. Jadi bisa dilihat a b nya itu adalah min setengah a, b nya adalah ini sebagai pusatnya ya, sebagai pusatnya. Oke, kita ke contoh. Ada beberapa contoh yang saya uraikan di sini. Misalkan ada sebuah lingkaran dengan titik pusat yaitu di P. Koordinatnya adalah 2,3, kemudian jari-jarinya Q-nya 3,5. Nah, kita ingin mencari persamaan lingkaran ini, tetapi saya buat menjadi beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, tentukan jari-jari lingkaran pada gambar di atas ya.
pada gambar di atas. Oke, karena ini jarak 2 titik antara titik P dan Q, berarti jari-jari itu sama dengan jarak antara PQ, yaitu sama dengan akar 3 dikurangi 2 kuadrat ditambah 5 kurangi 3 kuadrat. Ya. Berarti kita dapat jari-jarinya sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Itu akar 5 akar 5 ya. Oke, kita dapatkan jari-jarinya akar 5. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan persamaan lingkarannya. Nah, untuk persamaan lingkarannya kan kita gunakan saja rumus yang telah ada, yaitu X dikurangi 2, dikurangi 2 pusatnya, dikuadratkan ditambah Y dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Karena R kuadratnya sama dengan akar 5, ya, R kuadratnya sama dengan akar 5 berarti karena R-nya sama dengan akar 5, berarti R kuadratnya sama dengan 5. Oke. Persamaan lingkaran ini kita bisa membuat di bentuk umumnya ya. Oke. Di sini kita dapat X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 5. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9 sama dengan 5. Atau kita bisa tulis X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 5. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y 13 ya, 13 dikurangi 5 8 ya. Jadi ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Jadi persamaan lingkarannya ada 2 ya. Mungkin bentuk persamaan lingkaran yang pertama atau bentuk umumnya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, jika diketahui persamaan lingkaran X kurangi 2 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 5. Nah, jadi kita kembalikan ya. Misalkan pertanyaan 3 itu jika diketahuinya ini, tentukan pusat dan jari-jari. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, saya kira mudah ya. Berarti pusat, ya pusatnya berarti di X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Ya, pusatnya di 2,3 dan jari-jarinya atau sama dengan R. Nah, berarti karena ini R kuadrat ya. R kuadrat berarti jari-jarinya adalah 5. Akar 5. Lanjut. Pertanyaan keempat. Jika diketahui persamaan lingkaran
dalam bentuk umum. X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y tambah 8 sama dengan 0. Maka tentukan pusat dan jari-jarinya. Oke, saya pindah saja ke sini. Saya ulangi ya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 4X kurangi 6Y tambah 8 sama dengan 0. Tentukan pusat dan jari-jarinya. Nah, kalau bentuk ini, maka kita ingat rumus sebelumnya untuk bentuk umum dalam mencari pusat dan jari-jari. Kita lihat A besar sama dengan, nah ini koefisien dari X min 4, lalu B besar koefisien dari Y min 6, dan C besarnya adalah 8. Maka untuk mencari pusatnya berarti kan setengah min setengah dari A min setengah dari B, atau min setengah dari min 4 min setengah dari min 6 sama dengan ya dapat 2,3 ya. Jadi kalau dalam bentuk ini untuk mencari pusatnya dengan rumus seperti itu. Jari-jarinya kita gunakan akar rumus yang sebelumnya, 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurangi C, atau akar 1/4 dari min 4 dikuadratkan tambah 1/4 dari min 6 kuadrat dikurangi C dikurangi 8. Akar ini 16 bagi 4 tambah 36 bagi 4 9 kurangi 8, atau sama dengan akar 5. Jadi sama ya dengan cara yang tadi. Begitupun dengan cara kuadrat sempurna. Saya tulis lagi, X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 4X kurangi 6Y tambah 8 sama dengan 0. Maka kita buat bentuk kuadratnya, X kuadrat kurang 4X tambah langsung aja setengah dari min 4 dikuadratkan, lalu ditambah Y kuadrat kurangi 6Y tambah setengah dari min 6 dikuadratkan sama dengan min 8 tambah 1/2 dari min 4 dikuadratkan tambah setengah dari min 6 dikuadratkan, sehingga ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Min 4 bagi 2 min 2, jadi X kurang 2 kuadrat. Oke, ini juga sama, Y min 6 bagi 2 min 3 berarti tambah Y kurangi 3 dikuadratkan sama dengan, oke ini kita hitung, min 8 ini ditambah 4 ya, ini 6 bagi 2 3 9. Jadi X kurangi 2 kuadrat tambah Y kurangi 3 kuadrat sama dengan ini 1 ini 5. Oke, nah jadi kalau seperti ini berarti pusatnya di 2,3, jari-jari di akar 5. Oke, seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita mempelajari tentang garis lurus. Juga garis-garis yang sejajar dan garis tegak lurus. Oke, yang pertama dulu ya tentang garis lurus.
Misalkan ada 3 titik sembarang ya, katakanlah ini di A X1, Y1, kemudian B titik B X2, Y2. Di dalam garis lurus itu ada yang namanya kemiringan ya, atau slope atau gradien, dengan apa simbolnya M biasanya. Jika ada 2 titik sembarang, maka kita bisa membuat gradien MAB itu dirumuskan sebagai perubahan pada Y dibagi perubahan pada X, atau delta Y dibagi delta X, di mana delta Y-nya delta Y dan delta X ini. Nah, untuk delta Y berarti Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1 untuk delta X-nya. Oke. Berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, ini adalah rumus dari kemiringan atau gradien dari garis AB ya. Saya misalkan ada titik C ya sembarang pada garis tersebut ya, boleh diperpanjangannya di mana saja. Misalkan saya buat titik C di sini X, Y ya sembarang. Kita di sini akan membuat persamaan garisnya ya. Maka gradien dari AB tentunya sama dengan gradien AC lah ya. Jadi kemiringan AB ini sama dengan kemiringan AC karena pada satu garis, karena terletak pada satu garis. Oke. MAB sendiri Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Dan MAC berarti Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 ya, X dikurangi X1. Oke. Misalkan pindah saja ke sini. Y2 dikurangi 1 dibagi X2 kurang X1 ini katakanlah sebuah kemiringan garisnya ya, MAB, MAC kita sebut saja dia M. Ya. Berarti M sama dengan Y kurang Y1 dibagi X dikurang X1. Sehingga Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, ini yang disebut sebagai persamaan umum ya, garis melalui titik A X1, Y1. Oke, jadi kita sudah mendapatkan rumus ya, rumus persamaan garis ya. Contoh ya, tentukan kemiringan garis AB dengan A-nya berapa ya? 3,2 lah, dan B-nya 8,4 ya. Misalkan saya gambar sketsa di titik A 3,2, ini titik B 8,4. Ya, maka M dari AB atau kemiringan garis AB itu ya berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita boleh memilih, silahkan mau ini sebagai X1, Y1, ini X2, Y2,
atau sebaliknya. Ini X1, Y1, ini berarti X2, Y2. Tidak jadi masalah ya. Saya misalkan A X1, Y1, ini B X2, Y2, berarti Y2 dikurangi Y1, 4 dikurangi 2 dibagi 8 dikurangi 3. Oke. Nah, berarti kita dapatkan 2/5. Nah, itu kemiringan atau gradien garis dari AB. Katakanlah kita ingin mencari, tentukan pula persamaan garis AB ya, karena M-nya sudah didapat, kita tinggal memasukkannya dengan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, atau Y dikurang, nah X1 Y1 nya titik A kan, berarti Y dikurangi Y1 kurangi 2 sama dengan M nya 2/5 dikali X dikurangi 3. Nah sampai sampai di sini juga sudah benar gitu ya. Atau ingin disederhanakan lagi ya, tinggal kita hitung saja, berarti nanti kali 5 berarti 5Y kurangi 10 sama dengan 2X kurang 6 ya. Nah, berarti 2X kurangi 5Y 10 ini jadi plus 4 sama dengan 0. Ya bisa dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk seperti ini juga tidak jadi masalah. Ini adalah persamaan garis AB. Jadi sekarang si AB ini punya persamaan, jadi 2X kurang 5Y tambah 4 sama dengan 0. Apabila kita memilih untuk X1, Y1 nya bukan di A tetapi di B, itu juga sama, nanti jawabannya akan sama. Oke. Jika M-nya tadi adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, bukan jika ya, misalkan. Maka di sini kita sedikit menguraikan, jika X2 dikurangi X1-nya sama dengan 0 ya. Artinya X2-nya itu sama dengan X1, berarti dia berimpit di titik itu, maka si garis akan menjadi vertikal atau tegak lurus terhadap sumbu X ya, tegak lurus terhadap sumbu X gitu. Oke. Kemudian jika Y2 dikurangi Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan Y1, maka garis akan horizontal atau tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, gitu kan. Si garisnya akan seperti itu. Dan apabila terjadi demikian, maka kemiringannya itu adalah 0 ya. Kemiringannya 0. Jika yang pertama ini berarti dia tidak memiliki kemiringan berarti ya. Nah, tidak ada kemiringan. Oke, seperti itu ya. Saya contohkan lah. Misalnya anggap saja lurus ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 1, 2. 3,2, yang ini 3,4 ya. Nah, kita ingin mencari garis ini. Oke, kita lihat M-nya. M-nya ini B ya.
Garis AB ini tegak lurus terhadap sumbu X. Berarti M-nya Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2-nya 4 kurangi 2 dibagi 3 dikurangi 3 sama dengan 2 per 0. Oke, kita lihat. Pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Jadi tidak ada jawabannya. Kita tidak bisa cari 2 dibagi 0 berapa, jawabannya tidak ada. Sehingga kesimpulannya gradiennya tidak ada. Jadi ingat, kalau ada garis lurus vertikal seperti ini, kita ingin mencari kemiringannya, itu tidak ada, ya. Tidak memiliki kemiringan. Kalau dia tidak memiliki kemiringan, ya berarti persamaannya langsung saja. Karena dia memotong di X sama dengan 3, maka persamaan garisnya X sama dengan 3 saja, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan ini, ya. Jika X2 dikurang X1-nya 0, X2 kurang 1-nya ternyata 0, maka X2 sama dengan X1, maka garis akan vertikal dan tidak memiliki kemiringan. Contoh lain, contoh selanjutnya, jika yang kedua jangan dihapus ya. Hapusnya yang ini sajalah. Misalkan ada garis yang horizontal, misalnya begitu. Itu 1, 2, 3 lah ya. Kemudian misalnya ada lagi 1 di sini, 1, 2, 3, 3,3. Ini titik A misalkan ya, 0,3, dan ini titik B di 3,3. Nah, garis ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka M-nya Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2-nya 3 kurangi 3 dibagi 3 dikurangi 0. Maka 0 dibagi 3. Nah, kalau 0 dibagi 3 itu sama dengan 0. Sehingga kemiringannya adalah 0. Nah, ini. Jika Y2 kurang Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan Y1, maka garis akan horizontal atau tegak lurus terhadap sumbu Y, maka kemiringannya adalah 0. Untuk umum, persamaan garis. Oke, bentuk umumnya seperti ini ya. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan A dan B nya tidak sama dengan 0 ya. Oke, dari bentuk umum ini kita misalkan jika X nya yang 0. Nah, jika X nya yang 0, maka kita dapatkan BY nya sama dengan min C kan. Artinya Y nya sama dengan min C per B. Ya. Artinya garis memotong sumbu Y di min C per B. Oke, itu pertama. Yang kedua, jika si Y nya yang 0, Y 0 berarti AX tambah C sama dengan 0, berarti AX sama dengan min C, sehingga X nya sama dengan min C per A. Artinya garis memotong sumbu X di min C per A ya. Memotong di min C per A. Seperti itu ya. Oke. Sebagai contoh,
Misal ada persamaan garis 2x tambah 3y kurang 6 sama dengan 0. Nah ini kan, jadi biasanya dalam bentuk seperti ini kita cenderung lebih banyak untuk menggambar gitu ya, proses untuk menggambar. Jadi kalau kita ingin menggambar garis dari persamaan garis ini, ya kita buat 2 titik. Jadi untuk membuat garis cukup 2 titik yang diketahui. Nah, sehingga kita perlu 2 titik dari sini. Jika x-nya yang 0, maka 3y sama dengan 6, maka y sama dengan 2. Sehingga ada koordinat 0,2. Jika y-nya yang 0, maka y-nya yang 0 berarti 2x kurang 6 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 3 atau 3,0. Sehingga 1, 2, 3,0 dan 0,2, 1, 2. Nah ini kalau sudah ketemu 2 titik tinggal kita sambungkan saja. Nah maka persamaan ini adalah persamaan 2x ditambah 3y kurang 6 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan ke materi garis-garis sejajar dan tegak lurus. Di sebelah kanan ada gambar garis sejajar dan tegak lurus. Yang pertama dulu, misalkan garis yang pertama ada garis G dan ini garis H, di mana persamaan garisnya yang pertama misalkan saja ya, Y sama dengan MX ditambah C, dan ini Y sama dengan MX ditambah B. Dua garis dikatakan sejajar di sini ya. Dua garis dikatakan sejajar jika memiliki kemiringan yang sama. Yang kita lihat kan, dua garis G dan H ini sejajar. Kenapa? Karena kemiringannya sama, M-nya sama. M pada garis G sama dengan M pada garis H. Jadi kalau dituliskan G sejajar H jika gradien atau kemiringan G sama dengan gradien atau kemiringan H. Nah, seperti itu ya, contoh. Y sama dengan 2x ditambah 2 dan Y sama dengan 2x ditambah 5. Ini saling sejajar. Ya, kita lihat saja. Y sama dengan 2x ditambah 2, maka M-nya sama dengan 2 ya. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 2x tambah 5, maka M-nya sama dengan 2. Jadi dua-duanya gradiennya 2, maka pastilah kedua garis ini sejajar. Contoh lagi, carilah persamaan garis melalui titik 6,8 yang sejajar dengan garis 3x kurang 5y kurang 11 sama dengan 0. Oke. Jadi katakanlah ada sebuah garis. Nah, ini garisnya misalkan ini garis 3x tambah 5y kurang 11 sama dengan 0. Kita ingin mencari persamaan garis yang baru di mana titiknya adalah 6,8. Nah, ada garis yang melalui titik ini dan sejajar dengan garis ini. Nah, maka persamaan ini berapa? Kira-kira seperti itu ilustrasinya.
Maka untuk mendapatkan persamaan ini, maka kita harus pertama mendapatkan M dari, katakanlah ini GH ya, M dari G ini, MG, jadi M dari ini. Sehingga kita uraikan dulu. 3X kurang 5Y sama dengan 11. Berarti kita dapat min 5Y sama dengan 11 kurang 3X, atau 5Y sama dengan 3X kurang 11, Y sama dengan 3/5 X kurang 11. Jadi gradiennya ini sama dengan 3/5 ya. Bisa ditulis di sini M dari G sama dengan 3/5. Karena garis H dan G sejajar, maka pastilah MH juga sama 3/5. Nah, karena dia sejajar. Nah, sehingga gradiennya sudah ada, titiknya sudah ada. Nah, itu kita tinggal memasukkan mencari persamaan garis H ya. Persamaan garis H ya, di 6,8 dan M-nya 3/5. Kita buat masukkan ke sini saja. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Nah, sehingga Y dikurangi 8 sama dengan M-nya 3/5, X dikurang X1-nya 6 ya. Jadi tinggal di sini kita hitung-hitung, kita dapatkan 3X kurang 5Y tambah 22. Baik, kita lanjutkan sekarang mengenai garis tegak lurus. Oke, kita lihat untuk gambar 2 ini. Anggaplah ini sebagai dua garis yang saling tegak lurus di O ya. Kemudian ini L1, katakanlah ini garisnya namanya L2. Di titik P1 di garis L1 ini ada 1X1, Y1, dan di L2 misalnya P2 X2, Y2. P1OP2 membentuk segitiga siku-siku ya. Seperti ini, maka berlaku hukum Pitagoras. Kuadrat P1O ditambah kuadrat dari P2O sama dengan kuadrat dari P2 atau jarak antara P1 dikuadratkan, P1O dikuadratkan ditambah P2O dikuadratkan sama dengan P1 P2 dikuadratkan. Oke. Karena L1-nya tegak lurus L2 ya. Menurut teorema Pitagoras itu berlaku jarak P1O dikuadratkan ditambah jarak P2O dikuadratkan sama dengan jarak P1P2 dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang jarak P1O. P1O. Nah, jarak ini. Nah, kita lihat jarak ini adalah X1. Nah, kalau saya tulis lagi ya di sini dP1O atau jarak P1O sama dengan akar dari X1 kurang 0 berarti X1 kurang 0 kuadrat ditambah Y1 kurang 0 kuadrat. Kalau kita kuadratkan dP10 nya dikuadratkan sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ya. Berarti ini kita bisa tulis X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, begitupun dengan yang dP20 berarti X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Nah, begitupun dengan P1P2, jarak P1P2 berarti kita bisa tulis
Kalau P1 P2 ini berarti X2 kurang X1 kuadrat ya, X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, kalau kita uraikan tiap masing-masing faktor ini berarti kita dapat X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat sama dengan ini, berarti kita dapatkan X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 ditambah X1 kuadrat, yang ini berarti Y2 kuadrat dikurangi 2Y1 Y2 ditambah Y1 kuadrat. Oke, kita bisa mencoret ya, ada yang hilang X1 kuadrat ini dengan ini, Y1 kuadrat ini dengan ini, X2 kuadrat ini dengan ini, Y2 kuadrat ini dengan ini. Jadi ini 0 sama dengan min 2X1 X2 ditambah dikurang 2Y1 Y2. Nah, berarti Y1 Y2 kalau saya bagi 2 ya, saya atau gini dulu lah, 2X1 X2 sama dengan min 2Y1 Y2, atau kalau dibagi 2 menjadi X1 X2 sama dengan min Y1 Y2, atau dibalik, boleh dibalik, Y1 Y2 sama dengan min X1 X2. Atau kalau kita buat lebih lanjut untuk Y1 nya berarti Y1 dibagi X1 sama dengan Y1 dibagi X1 sama dengan min X2 dibagi Y2, atau bisa jadi Y1 dibagi X1 sama dengan min 1 per Y2 per dibagi X2. Nah, ini kita tahu untuk Y1 dibagi X1, nah ini adalah gradien dari L1 ya, atau M dari L1. Boleh dikatakan ini sama dengan M1 saja. Dan ini dan ini yang ini ya, berarti gradien dari L2, atau saya tulisnya M2, sehingga kalau kita tulis berarti M1 sama dengan min 1 per M2. Nah, jadi jika dua buah garis tegak lurus, dua buah garis yang tegak lurus, maka gradiennya menjadi sebaliknya ya, negatif dari sebaliknya. Misalkan yang ini M1, maka gradien untuk L2 nya itu adalah min 1 per M2. Oke, seperti itu gradiennya. Ingat, jangan terbalik dengan garis yang sejajar ya. Kalau ini L1 ini L2, maka M1 sama dengan M2. Tapi kalau tegak lurus, M1 nya sama dengan min 1 per M2. Ini untuk yang sejajar. Ini yang tegak lurus. Oke, contoh ya, saya contohkan satu saja di sini. Contohnya garis Y sama dengan 3 per 4X dan Y sama dengan min 4 per 3X. Dia saling tegak lurus. Ya, dia saling tegak lurus. Jadi antara garis ini dan garis ini saling tegak lurus. Kenapa disebut tegak lurus? Ya, kita cek saja gradiennya. M1-nya di sini adalah 3 per 4, atau gradien garis yang pertama 3 per 4, gradien garis yang kedua katakanlah M2
min 4 per 3. Kita tahu bahwa M1 sama dengan min dari 1 per M2 sama dengan min dari 1 per min 4 per 3 sama dengan min kali min plus 3 per 4 ya. Jadi M1 sama dengan min 1 per min 4 per 3, boleh dikatakan begitu. Jadi dia saling tegak lurus. Oke, selanjutnya contoh lagi ya. Carilah persamaan garis yang melalui 3, min 3 yang tegak lurus garis Y sama dengan 2X ditambah 5. Oke, jadi ilustrasinya ada sebuah garis ini Y sama dengan 2X ditambah 5. Nah, kita mencari garis baru yang melalui titik 3, min 3 ini, tetapi tegak lurus terhadap garis ini. Berarti nah garisnya ini kira-kira ilustrasinya. Jadi kita cari persamaan garis ini. Oke, nah untuk mendapatkan persamaan garis yang tegak lurus ini, maka kita harus mencari M, katakanlah ini M1 ya. Ini garis 1, ini garis 2. Jadi M1 ya, kita cari dulu garis M1. Garis M1 itu gradiennya adalah 2 ya. Ya, M1 sama dengan 2. Maka M2 itu sama dengan min 1 per M1. Boleh begitu kan? Atau M1 sama dengan min 1 per M2. Karena apa? Karena saling tegak lurus tadi. Nah, M2 sama dengan min 1 per M1 sama dengan min 1 per M1 nya adalah 2. Jadi gradien garis yang kedua ini adalah min setengah ya, min setengah. Nah sekarang karena M2 nya sama dengan min setengah, kemudian titik yang dilaluinya adalah 3, min 3, kita bisa mendapatkan persamaan garisnya dengan menggunakan Y kurang Y1 sama dengan M, X kurang X1 katakanlah. Ini X1, Y1 nya. Jadi Y dikurang Y1 nya min 3 sama dengan M nya min setengah ya. M yang ini dikali X dikurang X1 nya 3. Y ditambah 3 sama dengan min setengah kali X kurang 3. Atau 2Y ditambah 6 sama dengan min X ditambah min kali min 3 ya. Nah, atau 2Y ditambah X 6 kurang 3 berarti 3 ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah ini persamaan garisnya. Yang ini 2Y tambah X tambah 3 sama dengan 0. Atau mau dibentuk seperti ini juga boleh. Oke, sehingga kita bisa simpulkan Y sama dengan 2X tambah 5 tegak lurus dengan 2Y tambah X tambah 3 sama dengan 0. Baik, saya kira sampai di situ ya. Ada beberapa soal di sini, silahkan didiskusikan ya. Soal-soal ini nomor 1 sampai dengan nomor 5 tentang kemiringan, kemudian persamaan garis yang tegak lurus baik yang sejajar dan seterusnya. Selanjutnya tambahan untuk soal-soal yang lainnya ya, soal-soal untuk yang tadi nomor 1, carilah jarak antara 2 titik. Silakan ya, untuk pemahaman lebih lanjut silakan
didiskusikan bersama teman atau secara daring ya di rumah masing-masing. Ada soal-soal seperti ini ya, ini tentang lingkaran, cari pusat dan jari-jari dan seterusnya ya. Jadi ada 2 slide di sini mengenai soal-soal latihan ya, silahkan dikerjakan. Kalau perlu di screenshot dulu ya, kemudian nanti dikerjakan. Baik, saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.